segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Ku memuji-Mu, Tuhan. Shalom semua, kembali kita hari ini mau merenungkan firman Tuhan, dan kita memasuki 1 Raja 18. Dan dari pasal ini saya ingin mengangkat satu ayat, yaitu ayat 21 yang berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang? Itu firman Tuhan katakan, jika Tuhan itu Allah, ikutlah Dia, dan jika Baal, ikutlah dia.
Hal ini dikatakan oleh Elia karena bangsa Israel pada saat itu sedang jatuh ke dalam suasana di mana mereka menyembah Baal. Walaupun di sisi lain mereka percaya Tuhan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel mendua hati, bercabang hati gitu ya. Makanya dikatakan berlaku timpang. Berlaku timpang itu menggambarkan hidup yang tidak konsisten atau seperti berjalan dua arah sekaligus gitu. Hati yang terbagi antara Tuhan dan yang lain. Nah, kalau kita lihat bangsa Israel ini, walaupun dia mengenal Tuhan, tapi juga bergantung pada Baal atau ilah kesuburan. Pada saat itu dianggap pemberi hujan itu menjadi sesuatu yang disembah gitu ya. Dan kita di sini kita bisa belajar satu hal, bagaimana kehidupan kita seharusnya, karena kita sebenarnya anak-anak Tuhan yang percaya dan mengenal Tuhan. Tapi jangan sampai kita seperti bangsa Israel, yaitu mendua hati. Seringkali kita mungkin bisa aja percaya, kita lihat orang seperti itu, atau mungkin kita sendiri mengalami seperti itu, tapi kita ternyata percaya hal-hal yang lain. Jadi ilah-ilah modern lah gitu. Ilah modern tuh bisa bicara teknologi, bisa bicara macam-macam yang ada, uang dan sebagainya, kekuasaan. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel berharap hujan dari Baal, padahal Tuhanlah yang menahan dan mengirim hujan. Dan pesan utama yang kita bisa dapat adalah jangan mendua. Kalau kita belajar dari firman Tuhan ini, Tuhan cukup dan besar, dan Elia tidak memberi pilihan jalan tengah-tengah gitu, nggak ada. Kalau mau Tuhan, biarlah kita menyembah Tuhan. Kalau mau Baal, ya pilihlah Baal. Tapi biarlah kita percaya bahwa kita mau sama-sama memilih hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, memang harus tegas kita memilih. Nggak bisa kita mau dua-duanya. Nggak bisa kita mau berjalan di jalan yang benar, tapi kita juga ingin hal-hal yang mungkin kita anggap baik. Seringkali kita bicara tentang orang pintar, kita bicara dengan tadi ilah-ilah modern zaman ini mungkin bisa menggantikan posisi Tuhan. Tapi biarlah kita betul-betul mau ambil satu keputusan, pilihan yang tegas. Dan bersama Tuhan, bagi yang mengandalkannya, itu sesuatu yang harus kita pikirkan untuk berjalan ke depan. Jadi Tuhan membuktikan dirinya nyata ketika Elia mengandalkan Tuhan. Ini satu contoh, ada cerita seluruh dari Alkitab ini, ada ketika Elia menantang yang namanya Baal, nabi-nabi Baal, ketika harus menurunkan api dari langit. Ketika Baal berseru, nggak ada suara, nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu yang terjadi. Tetapi ketika Elia berseru kepada Tuhan, api turun dari surga. Bahkan di tengah-tengah ketidakmungkinan, karena dia buat parit di sekelilingnya dan diisi air. Itu sesuatu yang nggak mungkin, tapi Allah kita membuktikan bahwa dia adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Nah, kita bersyukur buat ini, bahwa Tuhan sudah membuktikan yang mustahil menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Dan saat kita bersandar penuh pada Tuhan, tentunya kita belajar, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan cara yang besar. Kita tinggal izinkan Tuhan memakai hidup kita untuk bekerja lebih dalam perjalanan ke depan. Tuhan itu sumber yang sesungguhnya. Bangsa Israel memiliki sumber yang salah tadi, Baal. Tetapi Elia itu menunjukkan yang benar gitu. Tuhanlah yang pegang hujan, Tuhanlah yang pegang hidup, Tuhanlah yang mengatasi segala sesuatu. Jadi aplikasinya adalah kita sering punya Tuhan, tapi tetap mengandalkan hal lain. Tadi kita di awal sudah saya sampaikan, sebagai sumber utama dalam hidup kita. Bisa aja tadi uang, koneksi, kemampuan diri, bisa jadi Baal modern dalam perjalanan ke depan. Tapi kita mau bahwa ketergantungan total
Jadi berarti kita mau mengundang kuasa Tuhan dalam hidup kita. Seperti Elia berdiri sendiri melawan 450 Nabi Baal, secara manusia itu nggak mungkin, bahkan nggak seimbang. Tapi secara rohani kita tahu, satu orang yang mengandalkan Tuhan itu cukup dari segala, lebih dari cukup. Jadi prinsipnya satu orang yang mengandalkan Tuhan menjadi sesuatu yang lebih besar dari mayoritas tanpa Tuhan. Jadi kita mau milih, mari pilih Tuhan dalam hidup kita. Hati yang terbagi menghambat mujizat. Memang ketika mendua hati itu menghambat mujizat Tuhan terjadi. Ketika bangsa Israel ditanya pilih yang mana, mereka diam, nggak punya keputusan. Tapi kita tahu bahwa melalui semuanya ini, biarlah kita ambil keputusan yang tepat, bahwa pilihlah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam waktu yang singkat ini, biar hari-hari kita ke depan sebagai orang percaya, jangan punya kekuatan lain yang menjadi andalan kita selain Tuhan saja. Jadi satu orang percaya mengandalkan Tuhan itu menjadi lebih besar dari seberapa banyak kekuatan lain tanpa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa, hari ini kami belajar bahwa sungguh Engkau Tuhan nyata dalam hidup kami. Engkau mengatasi segala hal, bahkan Engkau lebih besar dari segala sesuatu. Oleh sebab itu kami mau belajar terus bergantung pada Tuhan, karena kami percaya segala jawaban ada di dalam Tuhan yang mengatasi segala kemustahilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 18. Obadja, pegawai Ahab, bertemu dengan Elia. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Izebel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obadja, "Jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu." Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, "Engkaukah ini, hai tuanku Elia?" Jawab Elia kepadanya, "Benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada." Tetapi jawab Obadja, "Apakah dosa yang telah kuperbuat? Maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan, Allahmu, yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Izebel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok dan mengurus makanan dan minuman mereka? Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada, ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Elia bertemu dengan Ahab. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel. Juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia,
Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung, mungkin ada urusannya, mungkin ia bepergian, barangkali ia tidur, dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak, seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu, menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ia menyusun kayu api, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air, dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu pun penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang, bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui, bahwa engkaulah Allah, ya Tuhan, dan engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah, dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang kertamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel.